Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat belajar, dan salam sehat. Oke anak-anak, mari kita lanjutkan kembali pembelajaran pada hari ini, yaitu membahas materi mengenai pembagian. Ada yang sudah tahu apa itu pembagian? Oke, pada belum tahu ya. Maka dari itu, tolong disimak baik-baik ya. Nah, di sini Bu Guru punya sebuah toples besar dengan beberapa buah permen di dalamnya. Kemudian Bu Guru juga punya 4 toples kecil yang masih kosong. Bu Guru ingin mengisi toples-toples kecil ini dengan permen-permen yang Bu Guru miliki. Tapi Bu Guru ingin membagi permen ini ke dalam toplesnya itu secara merata. Kira-kira berapa permen ya dalam masing-masing toplesnya? Untuk itu kita hitung dulu yuk permen yang di dalam toples besar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu Guru punya permen 12 buah. 12 ini akan Bu Guru bagikan ke dalam 4 toples. Untuk itu kita isi satu-satu terlebih dahulu yuk. Toples pertama diisi 1, toples kedua diisi 1, toples ketiga diisi 1, toples keempat diisi 1. Toples ke-1 diisi lagi, toples kedua diisi lagi, toples 3 diisi lagi, toples keempat diisi lagi. Masih ada permennya, kita isi lagi. Toples pertama diisi lagi, toples kedua diisi lagi, toples 3 diisi lagi, toples keempat diisi lagi. Akhirnya permen di dalam toples besar habis atau 0. Itu terjadi karena jumlah permen Bu Guru ada 12, dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3, menghasilkan nilai 0. Ternyata satu toplesnya itu berisi 3 buah permen. Kita lihat. Toples Bu Guru yang besar bisa habis atau bisa bernilai 0 karena terjadi pengurangan berulang. 12 dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3, sehingga menghasilkan 0. Nah, untuk itu, hasil ini juga bisa ditulis dalam bentuk pembagian, yaitu 12 dibagi 4 sama dengan 3. 12 ini dari isi permen yang tadi Bu Guru punya dan dibagi ke dalam 4 toples atau terjadi 4 pengurangan 1, 2, 3, 4 sehingga bentuk pembagiannya seperti ini, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Artinya masing-masing toples ini berisi 3 buah permen. Nah, kita simpulkan bareng-bareng. Jadi, pembagian itu adalah apa? Setelah kalian melihat contoh yang tadi, ternyata pembagian itu adalah pengurangan berulang hingga tidak ada sisa. Tadi Bu Guru juga seperti itu ya, 12 permen yang Bu Guru punya ketika dibagikan ke dalam 4 toples sehingga nilai di toples yang besar pun nilainya adalah 0. Itu karena tadi terjadi pengurangan berulang. Nah, untuk penulisan pembagiannya itu bisa ditulis seperti ini. 12 dibagi 4 hasilnya 3. Ini menandakan bahwa satu toplesnya itu berisi 3 buah permen. Contoh pembagian bersusun. Di sini Bu Guru akan memberikan contoh mengenai penyelesaian pembagian secara bersusun. Contoh yang pertama yaitu 72 dibagi 2. Bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama-tama kita buat dulu garis seperti ini. Seperti membuat atap genteng ya. Seperti membuat atap rumah. Namun tidak utuh atapnya, melainkan hanya setengah. Kemudian kalian bisa lihat ini ada bilangan yang di depan dan ada bilangan yang di belakang.
Bilangan yang di depan ini ditaruh di dalam sini, di dalam garis ya. Kemudian bilangan yang di belakang ditaruh di luar garis. Contohnya seperti ini, 72 dibagi 2. Nah, ini pembagian bersusun. Untuk menyelesaikannya, kita harus satu persatu angka yang ada di dalam ini dibagikan dengan angka 2. Yang pertama 7 dibagi 2, kemudian angka selanjutnya akan dibagi dengan angka 2. Pertama kita laksanakan dulu ya. 7 dibagi 2. Nah, ternyata pembagian ini ada kaitannya dengan perkalian. Jadi kalian jangan lupa dengan perkalian. Karena di sini pembagiannya itu pembagian 2, maka ada kaitannya juga dengan perkalian 2. Oke, 7 dibagi 2. Kita cek sama-sama ya. 7 dibagi 2 itu bagaimana? Caranya 2 kali berapa yang hasilnya mendekati angka 7? Kita cari. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Kira-kira hasilnya yang mendekati angka 7 itu yang mana? Betul, ternyata ada dua ya. Ada angka 6 dengan angka 8. 6 dekat dengan 7, 8 dekat dengan 7. Sehingga mana yang harus kita gunakan? Lagi-lagi kalian perlu tahu bahwa hasil 7 ini tidak boleh melebihi angka 7. Jadi, mana hasil yang mendekati angka 7 tapi tidak melebihi angka 7? Ternyata ditemukan hasilnya adalah 6. Jadi 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Sehingga ketika kita melakukan pembagian, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Gitu ya. Jadi jangan khawatir, jangan bingung. Kalau misalkan ada pertanyaan 6 dibagi 3, 6 dibagi 3, maka hasilnya 2. Kalau 6 dibagi 2, maka hasilnya 3. Jadi hanya dibolak-balik saja. Nah, sekarang 7 dibagi 2, karena 7 itu mendekati 6, maka kita gunakan perkalian yang 3 dikali 2. Sehingga 7 dibagi 2 hasilnya betul 3. Nah, hasil pembagian itu harus ditaruh di atas. Ya, setelah kita menemukan hasil pembagian, maka hasil pembagian ini harus kita kalikan dengan angka 2. Nah, seperti ini ya, dikali. Setelah hasil pembagian ditaruh di atas, maka hasil pembagian ini kita kalikan dengan angka 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Ya, 3 dikali 2 sama dengan 6. Selanjutnya kita kurangi, kita lakukan pengurangan. 7 dikurang 6 itu berapa? Oh iya, sebelum Bu Guru membahas 7 dikurang 6, pasti kalian bertanya-tanya, Bu Guru, 6 itu kan satuan, kenapa tidak ditaruh di bawah angka 2? Nah, kenapa tidak ditaruh di bawah angka 2? Karena kita ini pembagian, kemudian tadi kita telah melaksanakan pembagian dari angka 7. 7 dibagi 2 adalah 3. 3 dikali 2 adalah 6. Sehingga ketika kita melaksanakan pembagian di angka 7, hasil perkaliannya pun itu harus ditaruh di bawah angka 7. Gitu ya. Ini khusus untuk pembagian. Nah, jadi berapa nih? Kita lanjutkan lagi. 7 dikurang 6 itu adalah 1. Betul. Hasil pengurangan ini tidak bisa langsung dibagi dengan angka 2. Kita lihat di sini ada angka 2 yang belum dibagikan dengan angka 2. Nah, kita bagikan, tapi tidak langsung ya, tidak 2 dibagi 2, melainkan kita turunkan terlebih dahulu angkanya. Sehingga satunya punya teman, dan nilai satunya ini berubah menjadi 12. Ketika telah sempurna seperti ini, 2-nya sudah turun, maka baru kita bagi kembali. Ini
Nah, betul. 12 dibagi 2. Masih dengan perkalian 2. Kita cari ya, perkalian berapa yang menghasilkan angka 12. 2 kali berapa yang hasilnya 12? Yaitu 12 itu perkalian 6 dikali 2. Sehingga ketika kita bagikan 12 dibagi 2 maka hasilnya 6. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kita taruh di atas, jangan lupa hasil pembagian itu naruhnya di atas. Setelah hasil pembagian diketahui, maka langkah selanjutnya yaitu kita kalikan 6 dikali 2 sama dengan 12. Kita kurangi dan hasilnya adalah 0. Ketika hasilnya sudah 0, maka ini tandanya sudah selesai. Sehingga 72 dibagi 2 sama dengan 36. Contoh selanjutnya, masih tentang pembagian bersusun. Nah, ada 168 dibagi 3. Ketika kita mau menyelesaikan pembagian seperti ini, langkah yang pertama kita buat yaitu membuat garis terlebih dahulu. Setelah itu jangan lupa angka yang di depan itu ditaruh di di dalam. Angka yang di belakang itu ditaruh di luar, betul sekali. Sehingga hasilnya seperti ini ya. 168 dibagi 3. Jangan lupa kita harus membagikannya satu per satu. Jadi 1 dibagi 3, kemudian angka selanjutnya dan angka selanjutnya hingga selesai. Ya. Kita bagi dulu nih, 1 dibagi 3. 1 dibagi 3 sama dengan berapa? Nah, karena ini pembagiannya pembagian 3, maka kita juga akan menghubungkannya dengan perkalian ketiga. 0 kali 3 sama dengan 0, 1 kali 3 sama dengan 3. Oke, bilangan 0 jika dikalikan dengan angka dengan bilangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan seterusnya, itu pasti hasilnya adalah 0. Begitupun pembagian. Pembagian juga seperti itu. Bilangan 0 dibagi dengan bilangan yang bernilai, maka hasilnya adalah 0. Tuh ya. 1 dibagi 3. 1 dibagi 3 berarti 3 kali berapa yang hasilnya 1. Kita lihat, ada nggak 3 kali berapa yang hasilnya 1? Ternyata tidak ada, maka kita gunakan angka atau kita gunakan perkalian yang 0 ini. 0 dikali 3 sama dengan 0, maka 0 dibagi 3 hasilnya 0. Begitupun 1. 1 dibagi 3 adalah 0. Hasil pembagian jangan lupa ditaruh di atas ya. Setelah mendapatkan hasil pembagian, kita lakukan perkalian. 0 dikali 3. 0 dikali 3 sama dengan 0. Setelah itu kita kurangi. 1 dikurang 0, 1. Hasil pengurangan tidak boleh langsung dibagikan. Kita harus turunkan dulu angka yang belum kita gunakan untuk membagi, yaitu angka 6. Betul sekali. 16. 16 setelah kita mendapatkan hasil ini, maka kita bagikan. 16 dibagi 3. Ingat-ingat, kita masih berhubungan dengan perkalian 3. Maka 3 kali berapa yang hasilnya 16? Kita cari satu-satu. 3 kali 3 9, 4 kali 3 12, 5 kali 3 15, 6 kali 3 18. Nah, ternyata 16 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Ya, 5. Nah, hasilnya ditaruh di atas. Kemudian setelah mendapatkan hasil pembagian, maka harus 5-nya itu harus dikalikan dengan angka 3. 5 dikali 3 berapa? Lihat, 5 dikali 3 adalah 15. Posisinya harus sama ya. Posisinya harus sesuai. Jangan sampai melenyon-melenyon. Atau jangan sampai apa ya? Tidak sesuai gitu kan ya.
5 dikali 3, 15, kemudian kita kurangi. Nah, 1 kurang 1 adalah 0, 6 dikurang 5 adalah 1, betul. Ingat, ini hasil pengurangan, tidak boleh langsung dibagi dengan angka 3. Maka masih ada angka yang belum digunakan, yaitu 8. Kita turunkan angka 8-nya, sehingga terbentuklah 18. Ketika sudah seperti ini, maka kita lakukan kembali pembagian. 18 dibagi 3 sama dengan berapa? 18 dibagi 3, lihat. 18 dibagi 3 hasilnya 6. Maka kita tulis 6. Sampai di sini sudah selesai belum? Belum ya. Ini sudah kita temui hasil pembagiannya adalah 6, maka harus kita kalikan. 6 dikali 3 sama dengan 18. Setelah itu kita kurangi, hasilnya adalah 0. Ketika kita sudah mendapatkan angka 0, maka penyelesaian pembagian bersusun itu sudah selesai, sehingga 168 dibagi 3 hasilnya adalah 56. Oke, Bu Guru di sini kan ada angka 0, kenapa tidak ditulis juga di sini? Bilangan 0 di depan jika tidak ditulis tidak apa-apa. Ya, jadi kita abaikan saja. Kecuali kalau nolnya itu terletak di tengah atau di akhir, maka itu harus ditulis. Nah, untuk nol yang berada di depan itu tidak apa-apa jika tidak ditulis. Seperti itu ya. Mari kita mengerjakan latihan soal. Dan terima kasih sudah menyimak video dari Bu Guru. Semoga bermanfaat untuk anak soleh dan solehah dan bisa diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Dadah.